lagi dengan saya, Hieronymus BS Muda. Masih dalam konten saya punya kosakata koda kosa. Kali ini teman-teman, kali ini kita akan ngobrol ini teman-teman. Selama perjalanan saya syuting di Tanah Keramat, saya selalu mengatakan Tanah Keramat, di Wokablolong. Juga saya sering meliput di Lamanele, di Luwu Ulu. Saya sering menyebutnya dengan Tanah Suci. Itu sebuah perjalanan, sebuah prosesi dalam kehidupan saya, yang sebenarnya semuanya memberikan saya tentang arti dari Atta Lama Holot itu sendiri. So teman-teman, ada buku yang bagus ini teman-teman, yang juga ingin saya bagikan kepada teman-teman. Atta Lama Holot dalam Sorotan Budaya Dunia, tulisan dari Padre Yosef Muda. Kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Ini halamannya banyak sekali nih, banyak sekali. Ada beberapa bab juga teman-teman, Jadi kita akan bahasnya per bab, tetapi dalam bab itu nanti kita akan bagi dalam part ke part. Dengan harapan supaya kita bisa menangkap apa pesan, apa makna yang ingin disampaikan dalam part-part tersebut. Bagian bab pertama ini judulnya Eken Matan Pito. Eken Matan Pito saja ini ada 52 halaman teman-teman. 52 halaman. Ini satu bab. Sedangkan ini ada begitu. Oke, kita akan masuk tentang Eken Matan Pito bab pertama teman-teman. Semoga teman-teman saya jumpai teman-teman Kakak Arik semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan semoga konten yang saya buat ini disukai sama Kakak Arik Tuhan Kai semuanya. Salam sehat, salam hormat, cinta budaya, cinta damai, cinta floating. Eken Matan Pito, tulisan Padre Yosef Muda. Padre Yosef Muda mengatakan seperti ini. Eken Matan Pito, 7 adalah sebuah ilmu pengetahuan keramat. Eken Matan Pito adalah ilmu pengetahuan keramat. Dia mengatakan ini keramat. Kenapa? Karena di dalamnya itu ilmu ini tentang prinsip-prinsip kosmik. Udara, air, api, tentang arah, utara, timur, barat, tentang segala sesuatu yang berada di bumi ini, tentang planet, tentang bintang, tentang bulan, dan segala ciptaan yang ada di bumi ini. Itu berhubungan dengan kosmik. Eken Matan Pito, sang pencipta memberikan 7 perintah penciptaan. Kita masuk dalam pembahasannya. Membaca buku Nusanipa, tulisan P. Saring Orembau, khususnya menyangkut ular berekor atau bersayap 7, selalu saja mengusik dan membangkitkan sebuah hasrat dari seorang Padre Yosef Muda untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan asal usul simbol yang khas ini dalam budaya dunia lain di masa lampau. Dalam pemakaiannya sebagai simbol, ular telah menyandang bermacam ragam arti. Kekekalan hidup, ada yang mengartikan sebagai kekekalan hidup. Kekuasaan, ada yang mengartikan sebagai sebuah rahasia, dan ada yang mengartikan sebagai sebuah penciptaan. Betapapun demikian, semua arti yang diberikan pada satu simbol yang satu dan sama itu sesungguhnya memiliki juga satu roh yang memberi ilham untuk semua arti tersebut. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sebenarnya berbeda-beda tetap satu. Banyak arti, ada yang mengatakan kekekalan hidup,
kekuasaan, rahasia, penciptaan, tetapi semuanya memiliki satu roh yang memberi ilham untuk semua arti tersebut. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita lanjut teman-teman. Kesatuan dalam perbedaan itu terletak dalam kenyataan bahwa sejak dari zaman yang paling awal, ular dipakai oleh banyak suku bangsa sebagai simbol penjelmaan dari kebijaksanaan ilahi. Sebagai simbol penjelmaan dari kebijaksanaan ilahi. Simbol ya. Hal ini dapat diamati dalam berbagai mitos, legenda, dan tradisi purba. Nah, ini kita akan lanjut dalam pembahasannya. Kita akan masuk ini. Eusebius teman-teman. Eusebius memberikan kesaksian dalam tulisannya bahwa orang Mesir menyebut sang pencipta dengan nama Knep. Orang Mesir menyebut sang pencipta dengan nama Knep, yang disimbolkan dengan seekor ular. Sang pencipta yang disimbolkan dengan seekor ular. Jadi ular ini adalah sebuah simbol. Dalam budaya Hindu teman-teman, ditemukan banyak tulisan menyangkut ular sebagai simbol untuk sang pencipta di dalam agama Hindu. Demikian seperti dalam buku Menurut Dharma Sastra, di mana ular disapa sebagai sang pencipta. Dalam buku Menurut Dharma Sastra. Ini dalam budaya Hindu teman-teman. Ular adalah simbol dari itu. Suku bangsa Maya di Amerika, dalam lukisan dan pahatan mereka, sang pencipta semesta alam digambarkan sebagai yang melindungi segala sesuatu di dalam belitan seekor ular. Itu suku bangsa Maya di Amerika. Di dalam budaya Nusa Nipa, budaya kita, dikenal juga sebuah gambar seekor ular, Nagaswarya, yang membelit lingkar sebatang pohon enau, pohon kelapa, untuk melindungi dia yang sedang memanjat mengiris tuak. Itu dalam buku Nusa Nipa, halaman 80 teman-teman. Kalau teman-teman punya buku, coba dibuka, itu seperti itu. Masih banyak contoh yang lainnya lagi teman-teman dalam budaya dunia, yang semuanya menunjukkan dengan jelas mengapa ular itu mendapat tempat khusus dalam venerasi manusia purba. Itulah beberapa contoh lainnya dalam budaya dunia. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Mari kita saling berbagi, saling bercerita tentang apa yang kita rasakan, kita miliki, tentang apa yang pernah kita baca. Mari kita saling berbagi, sharing tentang sebagai anak atau anak Holod. Semoga teman-teman, kakak adik semua suka tentang konten ini. Kalau suka ya jangan lupa di subscribe. Kita lanjut. Ular sebagai simbol. Pada umumnya diajarkan bahwa ular adalah sebuah simbol untuk menunjukkan tenaga, getaran, dan energi. Seekor ular yang digambar dalam bentuk garis yang berombak, itu menunjukkan energi bumi. Bila seekor ular bersayap, seperti misalnya dragon, bukan dragon ball, dragon, itu menunjukkan sebuah energi yang tinggi. Sebaliknya, bila gambar seekor ular yang tidak bersayap atau berbulu, itu menunjukkan sebuah getaran yang lemah. Itu maksudnya begitu, mereka membedakan yang bergelombang dengan yang tidak. Itu seperti itu, menunjukkan bahwa ini kuat, ini tidak kuat, ini lemah, seperti itu. Pandangan umum di atas rupanya tidak sejalan dengan kekayaan yang terungkap dalam simbol ular itu, khususnya menyangkut model gambaran ular yang lain seperti yang berkaki, berekor, atau berkepala lebih dari satu. Di India, ular digunakan sebagai simbol untuk kuasa pelindung dari sumber-sumber kehidupan.
dalam interpretasi, bentuk bergelombang dari ular itu dapat pula ditafsirkan sebagai kebijaksanaan. Ya, itu sepertilah pandangan umumnya. Tentu saja masih ada banyak arti lain, tergantung pada budaya simbol ular itu digunakan. Setelah bertahun-tahun bergelut dalam penyelidikan di atas tema ular ini, bukan Padre Yosef ya, tapi seorang penulis yang namanya Churchward, Churchward, Churchward. Oke, itu. Ini seorang penulis. Top. Ketika dia menghabiskan bertahun-tahun dalam penyelidikan atas tema ular ini, Churchward akhirnya menggolongkan semuanya dalam dua kategori utama. Pertama, ular berhias. Yang kedua, ular biasa atau ular tanpa hiasan. Ular yang berhias itu seperti entah dengan bulu, ada simbol ular yang berbulu, atau ada simbol ular yang ada sayapnya, berekor, atau berkepala lebih dari satu. Sedangkan yang kedua adalah ular yang tidak, ular tanpa hiasan apa-apa, ular biasa lah, tanpa hiasan apa. Kepalanya cuma satu saja. Itu Churchward menggolongkan semuanya menjadi dua. Dalam dunia Nusa Nipa, ular berhias ini dilukis sebagai naga tilon pito. Dalam dunia Nusa Nipa. Inilah Padre Yosef ini nih, ketika dia membaca buku Nusa Nipa, khususnya tentang ular ini, tentang ular berekor atau bersayap 7 ini betul-betul mengusik dia, dan betul-betul dia untuk menggali lagi bahwa ada apa sebenarnya, kenapa untuk menggali lebih dalam lagi, dan ternyata dia menggali dengan berbagai macam sumber seperti yang ini Churchward ini. Jadi dia coba mengaitkan antara buku yang dia baca Nusa Nipa tadi, lalu dia mengambil sumber-sumber yang lain dari Churchward. Inilah seorang Padre Yosef muda ingin menggali, dan akhirnya diberbagi kepada kita, dan sekarang saya juga berbagi kepada kakak adik semua Wangka. Semoga diterima. Lanjut ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan oke, lanjut. Dalam dunia Nusa Nipa, kita kembali ke Nusa Nipa. Ular berhias ini dilukis sebagai naga tilon pito, naga bertelinga 7, naga koton pito, naga berkepala 7, naga ikon pito, naga berekor 7, naga ekopeka, naga berekor kembar, Sawalarilea, ular berbalung, nagari itu saya. Naga. Oke, lanjut. Naga RI, nagari. Lanjut. Semua lukisan ular berhias ini adalah simbol untuk Sang Pencipta dan ciptaan. Adalah simbol untuk Sang Pencipta dan ciptaannya. Hiasan yang diterapkan pada bagian dari masing-masing tubuh itu sudah pasti mau mengungkapkan konsep yang berbeda-beda dari bermacam ragam kualitas yang dimiliki oleh Sang Pencipta dalam relasi dengan ciptaannya. Ular tanpa hiasan. Yang dalam Nusa Nipa tadi itu, ular hiasan tadi itu ada naga tilon pito, naga koton pito, naga ikon pito, naga ekopeka. Ya, ada seperti itu. Itu dalam Nusa Nipa. Yang kedua tadi itu, ular tanpa hiasan adalah simbol untuk air. Ular tanpa hiasan adalah simbol untuk air. Ular berhias dalam masyarakat manusia purba digunakan sebagai simbol hanya untuk Sang Pencipta dan ciptaannya. Salah satu hiasan yang paling terkenal adalah
ular berkepala 7. Ular berkepala 7. Di sini kita bicara tentang judulnya yang ditulis Padre Yosef adalah Eken Matan Pito. Eken Matan Pito. Ilmu pengetahuan keramat. Sini ular berhiasnya yang dikategorikan oleh Chuswat ada 2, berhias dan tanpa hiasan. Ular berhias dalam masyarakat manusia purba digunakan sebagai simbol hanya untuk sang pencipta dan ciptaannya. Salah satu hiasan yang paling terkenal adalah ular berkepala 7. Dalam peradaban purba, karya penciptaan adalah salah satu tema utama dalam pemikiran manusia purba. Mereka membedakan secara jelas antara pencipta itu sendiri dengan semua karya ciptaannya. Masing-masingnya diberi sebuah simbol yang berbeda. Manusia purba melihat kuasa penciptaan sebagai salah satu atribut dari Maha Kuasa. Ada bermacam ragam gambar untuk menyimbolkan atribut yang ilahi itu sebagai pencipta. Tampaknya yang lebih masyhur adalah ular berhias. Banyak lukisan dari jenis ular ini ditemukan dalam berbagai tulisan dan lukisan purba. Ini Padre Yosef Muda, dia membahas secara detail. 52 halaman tentang Eken. Sebenarnya ini Eken Matan Pito. Ini Eken Matan Pito, bab ini, yang kemudian masuk ke dalam ular berkepala 7. Ada apa? Ketika dia membaca Nusa Nipa, dia tertarik sekali dengan pembahasan tentang ular berekor 7 ini. Lalu dia menggali dengan beberapa sumber, dan dia berbagi kepada kita, dan saya juga berbagi kepada kakak adik Hangka. Semoga diterima, semoga disenang. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan bagian-bagian berikutnya. Ular berkepala 7. Ular berkepala 7. Salah satu dari jenis ular berhias disebut naga. Naga. Jenis ular ini memiliki 7 kepala. Menurut Chuswat, ular berkepala 7 sebagai simbol untuk sang pencipta ini lebih banyak digunakan di bagian bawah barat dari Ibu Pertiwi. Bagian bawah barat dari Ibu Pertiwi. Suku bangsa yang menggunakan simbol ini adalah suku bangsa Naga. Suku bangsa Naga. Teman-teman penasaran nih siapa tuh penulis Chuswat itu ya? Dan mengapa Padre Yosef mengambil sumber dari tulisan-tulisan Chuswat? Saya akan ceritakan sedikit tentang itu, Chuswat itu. Kenapa? Di sini Padre Yosef menerangkan semuanya. Kenapa dia memilih James Chuswat, buku itu sebagai salah satu sumber yang dia pakai. Apalagi untuk menggali lebih dalam tentang tulisan dari Nusa Nipa tadi itu. Kenapa? Karena James Chuswat ini adalah yang menerima tesis bahwa kedua benua Atlantis dan Mu pernah ada di atas muka bumi ini. Atlantis ditemukan di lautan Atlantik, sedangkan Mu ditemukan di lautan Pasifik. Pulau benua Mu. Ini adalah tesisnya, yang menerima tesis. Ini James Cook, ini penulis tentang itu, tentang benua Atlantis. Kenapa Padre Yosef menggunakan dia sebagai salah satu sumber, bukunya, tulisannya sebagai sumber? Karena salah satunya seperti itu. Karena James Cook ini ternyata menerima tesis bahwa tentang benua Atlantis tadi itu dan Pulau Mu. Itu nanti kita akan bahas lagi. Ada pembahasan yang kakak, teman-teman. Ada pembahasan yang lebih detail soal ini. Atlantik ada. Tapi sekarang kita bahas tentang Eken Matan Pito. Cuma saya mengatakan di sini bahwa kenapa Padre Yosef lebih banyak mengambil sumber dari Chuswat tadi itu. Ternyata seperti itu. Karena dia punya tesisnya seperti itu, bahwa tentang benua Atlantis dan benua Mu tadi itu. Benua Mu. Ada beberapa alasan lagi pemilihan atas buku-buku tersebut. Alasan pertama adalah bahan-bahan yang disodorkannya memberi banyak cahaya untuk memahami unsur-unsur yang terkandung
dalam hidup dan budaya Atalanguhalut khususnya, dan budaya Nusantara pada umumnya. Itulah alasannya Padre Yosef menggunakan Churchward atau James Churchward, Chuchward. Nah itu dibaca seperti itu. Gitu. Jadi ini akan banyak. Oke, saya lanjut ya. Dalam berbagai tulisan purba, simbol ular ini mengambil nama yang berbeda-beda. Tetapi semua ular berhias itu mengacu kepada simbol untuk Sang Pencipta dan ciptaannya. Sepanjang penelusurannya, Churchward menemukan dalam karya tulisan Hindu, macam lukisan ular itu disebut dengan nama Kaisa Hindu, dan Narayana. Nara berarti ketuhanan yang Maha Esa. Nara adalah yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut budaya Hindu. Yana berarti pencipta segala sesuatu. Demikian dalam buku Hindu. Ya, seperti ada dalam bukunya. Semoga teman-teman yang punya buku ini, juga mungkin bisa sama-sama kita saling ngobrol bersama teman-teman ya. Nanti di kolom komen teman-teman, gambar ular di samping ini, ada ular. Adalah salah satu dari simbol purba yang paling menarik. Asal sumbernya dari Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu kata lain dari benua Atlantis yang hilang atau Pulau Mu. Itu dalam tulisan Churchward tadi itu. Ibu yang dikatakan yang kemudian kita sebut sebagai Ibu Pertiwi. Asal sumbernya dari Ibu Pertiwi dan yang menyimbolkan pencipta dan ciptaan. Ini mereka itulah yang menyimbolkan itu. Alasan diberi kepala 7 untuk simbol ini adalah karena pada awal mula Pekoda Duan Usuasa, Sang Pencipta memberikan 7 perintah penciptaannya. Ketujuh perintah itu tertera dalam tulisan keramat. Ilmu pengetahuan keramat tertera dalam tulisan keramat yang menurut Churchward ditulis sejak dari zaman Ibu Pertiwi. Ditulis sejak zaman di benua Atlantis tadi itu. Sejak ditulis pada saat di zaman benua yang kita bilang sekarang benua yang hilang itu. Itu orang sudah menulis ini. Mereka sudah menulis ini. Ditulis sejak dari zaman Ibu Pertiwi itu. Ada sebuah legenda yang diserah terimakan turun-temurun selama ribuan tahun. Legenda itu disebut zaman emas. Legenda itu disebut zaman emas. Diceritakan bahwa manusia pada suatu periode tertentu dalam sejarah perjalanan hidupnya telah mencapai sebuah titik perkembangan intelektual yang lebih maju daripada manusia zaman sekarang. Pada titik zaman emas. Nenek moyang kita, manusia purba kita sudah mencapai pada sebuah titik itu. Yang pengetahuan yang kemajuan itu sudah melebihi daripada manusia kita yang zaman sekarang ini. Ini dalam tulisannya Churchward. Dan dia tidak sembarang dalam tulisan. Ada bukti, ada fakta, dan sebagainya. Ada penelitian dilakukan dari bertahun-tahun itu. Sehingga dia berani mengatakan seperti ini. Dan Padre Yosef Muda mengambil itu, lalu mengaitkan dengan Nusa Nipa, lalu mewartakan kepada kita. Dan sekarang saya mewartakan kepada Kak Arik semua. Jangan lupa ya, di komen. Masukan saling berbagi. Ini ada sebuah legenda yang diserah terimakan turun-temurun selama ribuan tahun. Legenda itu disebut zaman emas. Diceritakan bahwa manusia pada suatu periode tertentu dalam sejarah perjalanan hidupnya telah mencapai sebuah titik perkembangan intelektual
yang lebih maju daripada manusia zaman sekarang. Chutzpah mendasarkan ulasan pemikirannya pada buku-buku yang ditulis selama zaman emas itu. Khususnya tulisan simbol tua nakal. N-A-A-K-A-L. Nakal. Khususnya tulisan simbol tua nakal. Bukan nakal ya, bukan saya nakal. Nakal. Dari India. Ini dari India. Tulisan simbol tua dari India. Dan prasasti hasil penggalian hasil penggalian William Niven di Meksiko. Sedangkan nakal itu dari India. Lalu prasasti itu digali oleh William Niven di Meksiko. Apa yang kurang dalam prasasti nakal akan dijelaskan oleh prasasti Niven itu yang ditemukan di Meksiko. Apa yang kekurangan dari prasasti nakal yang dari India itu akan disempurnakan, akan dijelaskan oleh prasasti yang ditemukan oleh William Niven itu, yang ditemukan di Meksiko. Karena keduanya berasal dari sumber yang satu dan sama, yaitu dari Ibu Pertiwi, atau benua yang hilang itu, atau benua Atlantis. Nakal adalah para cendekiawan dalam satu kongregasi suci, atau para misionaris masa purba yang diutus dari Ibu Pertiwi, ke kloni-kloninya untuk mengajarkan tulisan-tulisan keramat. Yang diutus dari Ibu Pertiwi ke kloni-kloninya untuk mengajarkan tulisan-tulisan keramat. Tulisan-tulisan keramat. Apakah itu yang diajarkan oleh kongregasi suci ini? Misionaris zaman itu, yang pada zamannya mereka itu sudah berada pada zaman emas, yang katanya intelektual dan pengetahuan sudah melebihi daripada kita yang zaman sekarang. Apakah yang mereka tuliskan itu? Apakah yang mereka ajarkan itu ke kloni-kloni mereka dalam tulisan-tulisan keramat, agama dan ilmu pengetahuan? Demikian kesaksian yang ditulis Valmiki dalam buku Ramayana. Dalam buku Ramayana. Para cendekiawan Maya nakal beranjak dari tanah kelahiran mereka di timur sebagai misionaris dari agama dan ilmu pengetahuan, berangkat pertama-tama ke Burma, dan di sana mereka mengajarkan suku bangsa Naga. Dari Burma mereka terus pergi ke Deccan di India, dan dari sana mereka membawa agama dan ilmu pengetahuan mereka ke Babilonia dan Mesir. Tanah kelahiran Ibu Pertiwi yang terletak di timur itu, menurut Aricio de Santos dan José Luis Espejo. Siapa Aricio de Santos? Siapa Espejo? Adalah Indonesia. Itu menurut Aricio de Santos dan José Luis Espejo, seorang penulis yang bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk mencari sebenarnya di manakah benua Atlantis itu? Di manakah benua yang hilang itu? Di manakah itu benua itu? Lalu mereka menemukan bahwa itu adalah Indonesia. Tanah kelahiran Ibu Pertiwi yang terletak di timur itu adalah Indonesia. Menurut Aricio de Santos dan José Luis Espejo, bukan menurut saya. Itu para cendekiawan Maya nakal beranjak dari tanah kelahiran mereka di timur. Sedangkan Aricio Santos dan José Luis adalah Indonesia. Sebagai misionaris dari agama dan ilmu pengetahuan,
berangkat pertama-tama ke Burma, dan di sana mereka mengajarkan suku bangsa Naga, dan dari Burma mereka terus pergi ke Deccan di India, dan dari sana mereka membawa agama dan ilmu pengetahuan mereka ke Babilonia dan Mesir. Tapi mereka berangkat dari mana? Mereka berangkat dari tanah kelahirannya. Tanah kelahiran mana? Dari timur. Timur dari mana? Menurut Aristoteles dan Joshi adalah Indonesia. Benua Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Kita lanjut teman-teman. Kalau kalian tidak suka, kalian suka, subscribe dan komen ya. Dan komen. Kita saling ngomong-ngomong sajalah. Oke. Indahnya berbagi. Indahnya berbagi. Kebetulan saya punya buku ini, saya berbagi. Kalau teman-teman pingin mendapatkan buku ini, bisa datang ke rumah saya di Watona, bisa dipinjam, bisa dicetak, di fotokopi, dan ini kembalikan lagi ke saya. Kita lanjut teman-teman. Seperti itu teman-teman, titik terang bahwa ada zaman emas itu, pada zaman emas nenek moyang kita sudah sampai ke situ, dan ternyata kelahiran misionaris tadi itu, kongregasi tadi itu, orang-orang suci itu, misionaris itu adalah dari timur, dan dari timur itu menurut Ibu Pertiwi itu, dan timur itu maksudnya adalah Indonesia, kita Indonesia, saya Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia. Cukup sampai sini dulu ya. Saya rasa part 1 cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke part kedua. Saya minta dukungan dari teman-teman. Kasih yang masukan. Dalam 1 minggu berapa kali harus saya posting? Setiap hari kah? Atau berapa hari kah? Dalam 1 minggu. Beri saya masukan. Oke. Begitu. Semoga kalian tangkap ya pada part pertama ini. Jangan lupa keinginan besar dari seorang Padre Yosef Muda itu untuk menggali ketika dia membaca buku Nusa Nipah, khususnya tentang ular berkepala 7, yang kemudian dalam bab ini dia katakan Eken Matan Pito. Ini penjelasan belum selesai, ini baru sampai ke halaman 6 teman-teman. Ini ada 52 halaman soal bab 1 ini tentang Eken Matan Pito, yang nantinya sampai ke ini baru halaman 6, baru part 1. Kita sudah mendapatkan apa teman-teman? Semoga teman-teman dapat ya.